Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih kuat? Semangat? Oke, sambil duduk di tempat saya dulu, kita refleks sebentar. Tadi mulai pagi, siang, sore, sekarang mulai sore, siang, pagi, sore, siang. Oke, terima kasih. Selamat datang pendengar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Jadi di jurus kedua ini kita akan lebih belajar mengenal bagaimana mengelola emosi. Jangan sampai emosi yang mengendalikan kita. Itu. Tetap kita akan menggunakan sistem ARKA, ada aktivitas, ada refleksi, konsep dan aplikasi. Untuk aktivitasnya silakan dulu ambil kertas masing-masing satu lembar. Silakan ambil kertas satu lembar. Jadi setiap peserta akan menerima satu lembar sebagai simbol emosi. Nah, jadi sudah pegang kertasnya semua. Perhatikan sistem permainannya itu setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Nah sekarang silakan dipegang kertasnya baik-baik. Ketika adiknya menangis dan orang tuanya menyuruh kalian untuk menjaga adiknya, bagaimana perasaannya? Ungkapkan dengan silakan pilih di sini. Apakah diusap? Apakah dicium? Silakan. Oke. Kedua, ketika anakku semua sampai di rumah, orang tuanya belum sempat menyediakan makanan, tidak sempat memasak, bagaimana perasaannya? Silakan ekspresikan dengan menggunakan kata-kata. Oke. Ketiga, ketika kalian anakku minta jajan, mau ke sekolah, limitnya 20.000, tapi dikasih 5.000, bagaimana perasaannya? Yang keempat,
semua ini menggunakan pulpennya yang awalnya disimpan di atas meja. Tapi pada saat pulang dari kantin atau dari keluar istirahat dan kembali pulpennya sudah tidak ada, bagaimana perasaannya? Ketika orang tua tak terbalik sakit dan Anda ingin orang tua tak sehat kembali, tetapi belum diberi kesembuhan ketika sementara kalian sudah membutuhkannya. Bagaimana perasaannya? Aman. Oke. Sekarang angkat semua kertasnya. Angkat semua kertasnya. Aman. Siapa yang kertasnya masih aman? Saya. Tadi saya perhatikan ada 2-3 orang ketika saya bacakan cerita dia mengusap-usap kertasnya. Berarti salah satu orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik. Itu. Setiap pertanyaan saya bacakan dia ada kertasnya. Sabar, sabar. Itu. Ada juga. Ada juga. Ya. Nah, apa makna sebenarnya kenapa saya suruh siapin kertas? Ini sebagai Apresiasi. bagaimana sebanyak kalian bisa mengelola emosi. Tidak semua hal bisa dihadapi dengan emosi. Kita mandi yang oke. Apa salahnya ketika kamu lulus? Dari sekian siswa yang saya di sini, ada sisa tadi yang mungkin secara otomatis sabar, sabar. Mungkin dia ambil dengan bapaknya, kan bapaknya sabar. Tidak menginginkan bapaknya. Untuk dia tidak menginginkan mamanya siapa. Tadi kita refresh, dia balik itu. Berarti dia tidak bisa mengelola emosi. Sabar, sabar. Gitu. Jadi setiap peserta akan menerima tempat sudah, peserta membacakan sudah, peserta diminta untuk merespon cerita sudah, kalian sudah respon semua dengan berbagai ekspresinya. Kemudian prosesnya akan dia lakukan hingga sudah selesai. Sudah kita ceritakan. Nah, kedua, pagi itu bapak ibu guru berangkat ke sekolah. Anggaplah ini siswa. Ketika pagi itu anak-anak berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor, bahan ajar yang sudah disiapkan di sekolah, di rumah, bukunya, PR-nya, tugas-tugasnya sudah semua disiapkan. Namun beberapa meter sebelum sampai di sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, anak-anakku mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana perasaannya? Kesal. Seandainya masih ada kertas. Kemudian sampai di sekolah, anak-anak semua hampir semua datang tepat waktu. Namun sebelum sempat suasana stabil, temannya yang masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Berarti dia masih punya ekspresi ketika dia tertunduk. Coba bayangkan kalau saya jadi bapak ibu guru, dorong motor sampai sekolah, ada lagi yang terlambat. Bagaimana perasaan orang itu? Sementara dalam materi, ada lagi yang mengganggu. Maaf Bu ya, saya telat. Oke. 3. Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa bapak ibu guru melanjutkan mengajar. Salahnya bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. 4. Di tengah pelajaran saat bapak ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap tidur. Bagaimana perasaan bapak ibu guru? Sabar. 5. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan mengambilnya.
bapak itu berkata, maaf saya pamannya Andi, sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi masih selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Itu. 6. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Ibu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. 7. Bapak Ibu Guru kembali ke kelas dan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh jelas. Yuk diskusikan dan mengenali makna. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Remuk, remuk. Apakah anakku merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Apakah menyesal apa yang dilakukan pada kertas? Menyesal atau tidak? Menyesal. Ya menyesal. Apa salahnya dia di kertasnya? Tidak ada salah. Jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Coba bayangkan kalau kertas ini adalah adikmu, mamamu, teman-temanmu yang sudah tahu, apa yang terjadi? Terlanjur sudah remuk, terlanjur sudah tersakiti hatinya teman, orang tua. Bagaimana caranya kamu kembalikan ini kertas? Tidak akan kembali. Ada goresan, itu pentingnya sebuah kesabaran atau bagaimana kita mengelola emosi. Itu sangat penting karena bukan hanya merugikan diri kita, tetapi merugikan orang lain. Itu lewat itu, kolaboratif for akademik, sosial dan emosional learning atau KESL. Ini sudah ada bagiannya komunitas, families, kredit, school, classroom. Ada self awareness, ada manajemen, ada marketing, ada sosial, ada skill. Nah, kita lewat saja itu. Pembelajaran sosial emosional, menyadari diri atau self awareness. Penjelasan daripada gambar di atas tadi. Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Kira-kira menyadari diri ini sudah semua. Mas Omina, bisa nggak deh? Menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi. Senang, itu kan selama ini anak semua mengenal kata emosi itu adalah negatif, tidak baik. Jadi kalau kita sudah cerita masalah emosi, pasti negatif dihilangkan. Marah, itu pemahaman tentang emosi. Padahal itu ada senang. Gak sedikit pernah lihat orang senang tapi menangis. Menangis karena senang. Itu adalah bentuk emosi. Saking emosinya dia menangis dalam kesenangan. Dia tidak menangis dalam kesedihan, tapi menangis dalam. Kemudian yang kedua, sedih. Ada yang pernah menangis karena sedih? Terlalu. Biasanya yang paling menyedihkan, apa itu yang paling menyedihkan? Sehingga kalian bisa menangis ya, sampai orang lainnya. Takut, menangis karena takut. Takut ditinggal bapak mamanya keluar kampung sendiri tanpa uang jajan lagi. Malu, menangis karena malu, emosi karena malu. Ini paling penting juga harus dijaga. Khawatir atau cemas,
Biasa khawatir. Biasa khawatir. Biasa di. Ada bisa ungkapkan satu contoh kekhawatiran yang pernah yang mau Anda menangis. Pernah menangis jadi kalau sakit mata. Kembali lemas seperti saya ceritakan tadi. Saya mamaku tidak terbalik dari menangis kalian. Kalau sakit, bukan terbalik. Sebelumnya lalu saya sakit, memang saya Makassar. Setelah saya panggil, 2 hari saya panggil, saya coba tahan supaya apa yang terjadi. Tidak bisa, nanti saya panggil, malamnya datang, jam 10 pulang, betulnya kita masuk sekolah. Begitu bebasnya, ini memang mau orang ketika, tapi yang paling menjarah itu adalah Doanya. yang paling menjarah. Itu tidak terdengar dalam hatinya. Dia yang tidak tahu kita sakit. Dia berdoa. Meninggalkan kita sudah balik. Sampai di rumah dia masih doakan kita. Kemudian Selanjutnya self management. Ada mengenal diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir. Nah, saya tahu caranya. Contoh kecil tadi dari sekian banyak di sini ada 4 sampai 5 siswa yang tahu caranya kapan emosi kapan tidak. Yang 5 orang itu saya bacakan cerita 5 tadi, yang lainnya terpancing untuk emosi. Ada 4 sampai 5 siswa yang tidak terpancing. Sabar. Apa sih susahnya sabar? Orang tua kan tidak masuk di rumah. Apa sih efeknya kamu jengkel? Apa efeknya kamu marah? Langsung nasinya masak pada saat kamu marah? Tidak. Sabar. Selanjutnya mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat, konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Nah itu efeknya. Jangan sampai merugikan diri kita lebih-lebih orang lain. Sebaliknya juga merugikan orang lain lebih-lebih diri kita. Terampil berrelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Itu kembali ke etika atau peduli sosial. Sama dengan kelas ini. Siapa yang paling sering bikin jengkel? Pasti ada. Ya, ada. Nanti setelah kita belajar 7 jurus ini, kita akan sedikit teman-teman akan memahami tentang ini. Tapi intinya adalah jurus kedua ini, mengelola emosi. Bukan hanya kemampuan yang harus berbuat, tetapi kemampuan kamu juga untuk sabar menghadapi. Kita lanjut. Kita lewati saja itu. Ini ada empati dan mindful. Empati secara kognitif, empati secara emosional, empati secara perilaku. Ada compassion, sensitif, simpati, empati, peduli, toleran, tanpa prasangka. Ini kalau ini kompasnya kalian kuasai, tenang hidup kalian. Sensitif, biasanya ada teman sensitif. Jadi matu nasi yang lentuk, nasi lekep, nasi leyaga. CD apa tas sih? Itu namanya sensitif nih. Ada yang begitu. CD apa tas sih? Itu sensitif. Simpati,
Contohnya simpati, empati, simpati. Ya ada pulpen namanya, diambil pulpennya sama temannya. Karena temannya sudah jengkel, dia sudah dibaca oh ini mati dulu. Masih ada pulpen satu. Itu contoh. Mati. Jangan justru kamu punya dua pulpen, kamu tidak ada, kamu tahu temanmu tidak beri, kamu sembunyikan pulpenmu satu, itu bukan empati namanya. Jadi Peduli, sama dengan peduli. Toleran, toleransi, sama. Tanpa prasangka. Oh ini nih yang perlu kalian pelajari, tanpa prasangka. Si Bowana pertama kelas temannya yang dilihat masuk ke dalam kelas, itu dulu lagi diambil pulpennya, itu lagi yang rusak tasnya, bukunya dan sebagainya. Nah, angkat. Tapi kalau Anda menggunakan tanpa prasangka, baik-baik saja ujungnya. Kemudian critical inquiry. Ada critical inquiry, observasi, analisis, interpretasi, evaluasi dan inferensi. Nah, ini yang harus kalian gunakan semuanya untuk lebih mengenalkan bahwa kita harus ada observasi, analisis, interpretasi, evaluasi dan intervensi. jangan langsung mengambil keputusan, jangan langsung menuduh, jangan langsung mengatakan kamu dia itu. Jangan, kamu harus observasi dulu. Observasi itu cari tahu kebenarannya dulu. Oh, betul dia. Bagaimana caranya? Ada temannya. Cari orang yang bisa melihat dia, coba melihat dia. Itu evaluasi. Kemudian selanjutnya Kita lewati saja yang satu di atas. Kita masuk ke self management awareness, mengenal peta emosi. Ada happy, excited, tender, scared, angry dan sad. Apa itu? Coba kita lihat di bawah. Ada emosi. Neokortex, limbik dan reptil. Ini kita akan masuk ke puncaknya. Ini. Nah, kita di sini kita berada di zona hijau. Coba tangannya diangkat semua ini. Saya ingin ekspresi kalian ketika marah, bagaimana tangannya terkepal. Coba kalau marah, bagaimana tangannya? Begini. yang seharusnya kita marah jangan pernah begitu, tetapi masukkan ke dari kenapa? Karena yang dianggap karena yang mengendalikan otak kita begini. Coba rasakan dulu, Coba kita rasakan dulu semuanya. Angkat tangannya, kemudian kepalkan seperti biasa. Coba seperti ini. Muncul sebuah kekuatan, langsung otak itu ingin muncul. Coba rasakan. nah sekarang kita angkat tangannya kembali. Ibu jadinya masuk ke dalam. Kepal, bagaimana perasaannya? Seakan-akan keinginan untuk itu tidak ada, karena kenapa? Tidak ada kepal. Dia tenaga. Oke, perhatikan dulu. Ini. Ayo kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa jadi kendali. Pada poin ini kita berpikir tenang, logis, bagaimana kita pawang kehilangan kendali. Nah, di dalam tangan kita pawangnya adalah ini. Ini adalah pawang. Ini adalah pawangnya. Itu. Ting.
Maka Bung Lo mengambil alih kendali perasaan akan mengambil alih kendali jika Bung Lo hilang kendali. Itu. Dan di atas dinosaurus. Maka dinosaurus yang pegang kendali reptilian mereka ini modelnya hanya tempur atau kabur, fight or flight. Jika model ini aktif, Bung atau empati dan bawang logika otomatis mati. Nah itu yang itu. Adu mulut terjadi antara guru dan murid. Ah, biasa jengkel sama dia. Jengkel sama dia. Seperti ini. Jangan. Ada di sini. Mulainya. Sengaja yang menangis supaya bawa turunnya. Itu deh. Pawang face dinosaurus, bagaimana hasilnya? Ini pawang, ini dinosaurusnya. Bagaimana hasilnya? Responsible, jeda dan memilih tindakan. Ini emosi, respons, tindakan, emosi, jeda, respons, tindakan. Itu. Nah, coba perhatikan itu tadi. Kakaknya sebelum mengepalkan tangan, dia sempat tangannya terbuka. Tapi ketika emosinya memuncak, langsung dia langsung tidak ada, langsung kehilangan tenaga. Justru sebaliknya, jangan kalau mau berjalan seperti ini, kamu akan kehilangan tenaga. Oke, kita lewati karena waktu saya jam berapa itu? Merancang kelas bernuansa sel, buatlah beberapa kelompok tidak ada 6 orang, membuat beberapa media, membuat papan cuaca emosi, membuat roda pilihan, membuat emosional tracker, menampilkan drama pengguna roda pilihan, menampilkan drama simulasi praktik penerapan jurnalis dan kepala. Nah sekarang kita buat kelompok lagi di situ dulu, di situ saja. Ambil kertas kosong, silakan buat gambar sesuai dengan perasaannya sekarang dengan menggunakan gambar emotion. Anda menggunakan gambar emotion. Emoji. Pakai itu saja dulu. Silakan. Emoji. Silakan waktunya 2 menit. Jadi pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda sekarang dengan belajar kelola emosi? Utamanya tadi pada saat Anda menggunakan media kertas untuk melampiaskan energinya. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaannya setelah memahami, mengetahui daripada makna emoji mantap. Sudah semuanya? Sambil menunggu hasil tugasnya, kita sudah sampai di penghujung. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang. Selamat melanjutkan petualangan berikutnya. Jadi kita sudah selesai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Jadi sambil menunggu, silakan yang sudah silakan bisa dikumpul. Tidak usah tulis namanya. Jadi nanti ada seseorang atau teman kelompoknya yang mewakili untuk menempel semua gambar-gambar yang ada di apa yang sudah dikumpul. Oke,
Oke, sambil menunggu kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Apa jinglenya? Kita ke Oke. Mungkin apa sih? Mau gini orang tahu loh, tahu sih. Oke, silakan berdiri semua. Ayo, berdiri semua, berdiri semuanya. Yang kedua, ikut nasihat sama guru yang hebat, cinta dan bersahabat, dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, resiliensi, dan konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, situasi. Aman dan nyaman, juga menggembirakan, tak bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, nanti dengan tulus, gunakan 7 jurus, kelola potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, situasi. Eka hebat, bersama murid melangkah cepat. 7 jurus, Eka hebat, 7 jurus akan ku ingat. Oke, tepuk tangan.